Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Di dalam kerendahan dan ketulusan hati di hadapan Tuhan, hendaklah kita saat ini bersyukur atas persekutuan kita di bait suci Allah. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena hanya dengan kasih setiamu sajalah kami dapat bertemu kembali dan bersekutu bersama dengan Engkau di bait suci-Mu yang kudus ini. Topik minggu saat ini ialah hidup sebagai keluarga Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa hidup di dalam kesatuan, kedamaian, dan saling mengasihi. Dan jangan lupa bahwa hidup kita sungguh tidak terpisahkan dari Allah, pemilik kita. Sebagai anggota keluarga Allah, kami akan selalu mengucap syukur dan menyembah Dia dan memuji namanya. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Nari
Hukum Taurat pada minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini ialah hukum Taurat ke-5 sampai dengan ke-10. Hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita.
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Mari kita membaca dengan responsoria. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Warta jemaat pada minggu ini yang pertama, sakramen baptisan kudus. Hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 atau minggu depan, di kebaktian siang pukul 9.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak jemaat kita. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya dibaptis, dapat mendaftarkannya melalui Sintua wilayah masing-masing dan untuk mengisi formulir. Dan pada hari Kamis tanggal 23 dan 30 September 2021 pukul 15 WIB mengikuti katekisasi atau marguru terdiri di gereja dengan membawa Bibel dan buku ende, surat pengantar dari Sintua wilayah, serta akte lahir atau kenal lahir dari anak yang akan dibaptis. Diharapkan kedua orang tua supaya hadir dalam katekisasi baptis tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, warta jemaat pada minggu ini, marilah kita baca melalui warta PDF yang telah dibagikan ke grup WA wilayah kita masing-masing. Terima kasih. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam persekutuan ibadah kita minggu hari ini, salam dan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita kita
pada minggu hari ini kita persiapkan Bapak Ibu saudara-saudara kitab suci Alkitab kita, yakni yang tertulis di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada Filemon pada pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jadilah hamba pendamaian bagi sesama dan orang lain. Jadilah hamba pendamaian bagi sesama dan orang lain adalah merupakan panggilan, pesan daripada firman Tuhan, yaitu surat pastoral penggembalaan hamba Tuhan Rasul Paulus kepada Filemon di tengah-tengah jemaat Kolose pada zaman perjanjian baru, membangunkan kita sekalian sebagai anggota tubuh Kristus, apa dan bagaimana kita menjalani hidup ini dalam membangun hubungan persaudaraan yang rukun dan damai, menjadi seorang hamba yang proaktif, memulihkan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang. Saudara-saudara, Onesimus dalam perikop ini
adalah seorang budak atau pekerja pada keluarga yang terhormat, namun seorang percaya kepada Kristus, seorang yang setia beribadah bersama umat orang percaya di jemaat Kolose, turut ambil bagian di dalam penata layanan persekutuan orang-orang percaya, bahkan di rumahnya sendiri, yaitu Filemon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepribadian Filemon jelas disaksikan oleh Rasul Paulus dalam ayat 5 dan ayat 7 pada perikop yang saya bacakan. Dikatakan, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Filemon bukan saja seorang percaya sebagai anggota jemaat Kristus, tetapi juga dia seorang yang bertumbuh dalam iman dan berbuah di dalam kasih. Dia kaya dalam hidup kepemilikan harta dunia, hingga dia menjadi orang yang terhormat, tapi juga dia kaya dalam harta rohani. Sudah merupakan kewajaran, Bapak, Ibu, saudara-saudara, atau sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan bangsa-bangsa pada zaman purbakala, baik dalam masa perjanjian lama, pengambilan atau penetapan seseorang laki-laki maupun perempuan menjadi hamba atau menjadi budak untuk bekerja, menjadi milik satu keluarga. Apakah dia pekerja rumah tangga atau pekerja di ladang, mengerjakan segala sesuatu yang dibutuhkan, memenuhi keinginan sang tuan yang memperhambanya. Dalam bahasa Batak, sebenarnya kita sangat sungkan untuk mengatakan arti daripada kata hamba atau budak. Dikatakan hatuban. Itu menunjukkan status yang paling rendah, yang sangat rendah. Hamba yang melayani di mana hidupnya terikat dan tunduk kepada pemiliknya, melakukan pekerjaan yang diinginkan orang yang memilikinya, dan status yang sangat hina. Menjadi budak atau menjadi hamba bisa terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena hutang yang tidak terbayar, atau dia diperhamba menjadi budak atau menjadi hamba karena kalah perang, menjadi tawanan, atau karena kemiskinan, karena kesalahan atau tindakan kejahatan yang dilakukan, sehingga dia bisa dijadikan menjadi dagangan yang diperjualbelikan. Maka pada zaman dahulu kala itu tidak menjadi keheranan kalau boleh seseorang yang terpandang atau yang kaya membeli, mencari, membeli dan mengambil seorang dari pasar menjadi miliknya. Gabe hatubanna. Demikian kita tahu
pada masa kejayaan Kekaisaran Romawi pada abad pertama, merupakan hal biasa memperdagangkan manusia untuk dijadikan budak. Salah seorang dalam status perbudakan yang mau disampaikan oleh firman Tuhan melalui surat pastoral Rasul Paulus adalah Onesimus yang telah menjadi hamba bagi Filemon. Diterangkan di dalam perikop bahwa suatu ketika Bapak Ibu Saudaraku, Onesimus yang sudah menjadi hamba dan milik daripada Filemon pergi melarikan diri, meninggalkan rumah Filemon, melarikan diri dan membawa harta milik Filemon. Dia melarikan diri ke Roma. Dalam pelarian inilah Onesimus berjumpa dengan Rasul Paulus yang saat itu sedang menjalani hukuman penjara di kota Roma karena kesetiaannya dengan teman-teman sekerjanya yang berpegang teguh memberitakan, menyaksikan kebenaran kerajaan Allah yang nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perjumpaan tersebut, Paulus membimbing Onesimus. Perjumpaan dengan Onesimus adalah satu kesempatan yang sangat indah, berharga bagi hamba Tuhan Rasul Paulus untuk menaburkan benih-benih kerajaan Allah. Onesimus mendapat bimbingan dalam terang firman Allah. Paulus mengajarkan tentang Injil Kristus, tentang kerajaan Allah yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa keselamatan hanya ada di dalam dan oleh Yesus yang disebut Anak Manusia, Juru Selamat dunia. Tidak ada Tuhan yang menjadi Juru Selamat selain daripada Yesus. Onesimus mendapat pencerahan dari firman Tuhan, yakni yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus, sehingga dia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada kuasa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Onesimus menjadi orang yang berubah dalam karakter, dalam sikap dan perbuatannya. Melihat perubahan karakter Onesimus, dia dijadikan menjadi anak rohaninya oleh Paulus. Disebut di dalam ayat 10 dan ayat yang ke-12. Oleh Rasul Paulus menyaksikan, dia berkata, mengajukan permintaan kepadamu Filemon mengenai anakku, yaitu Onesimus. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Perjumpaan Paulus di dalam pencerahan firman Tuhan dengan Onesimus menjadikan Onesimus menjadi anak rohani, dan Paulus sebagai bapa rohani daripada Onesimus. Onesimus orang yang melarikan diri dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai budak, sebagai pekerja, atau sebagai hamba di hadapan tuannya Filemon. Orang yang melarikan harta orang lain, orang yang dibayang-bayangi rasa takut karena kesalahan, setelah berjumpa dengan Yesus melalui pendengaran dan pengajaran firman Tuhan, berubah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang rendah hati,
menjadi orang yang setia, dan dengan sukacita memberikan hidupnya turut ambil bagian dalam pemberitaan kerajaan Allah. Bukan lagi menjadi budak atau menjadi hamba, bukan lagi menjadi seseorang yang hidupnya tergantung kepada orang lain, melainkan menjadi pribadi yang bertumbuh dan menjadi teman sekerja yang mandiri, menjadi sahabat yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahwa Onesimus yang sebelumnya ada dalam status harkat yang sangat hina karena dia sebagai budak. Onesimus sebagai budak yang melarikan diri dari hadapan dari keluarga tuannya Filemon, tentu dibayang-bayangi rasa bersalah atau dibayang-bayangi rasa takut. Pada masa itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ada hukum Romawi bahwa setiap budak yang melarikan diri dari rumah tuannya, dia ditangkap dan dipenjarakan. Bisa kita bayangkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bayang-bayang penjara yang mengikuti, membayangi Onesimus, tentu ada ketakutan. Namun di dalam situasi dan kondisi yang berbaur rasa takut, dikejar bayangan, berjumpa dengan hamba Tuhan, mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan, mengubah perilakunya, menanggalkan atau menghapus bayang-bayang kegelapan yang melingkupi hati dan pengharapannya. Dia menjadi orang yang merasa damai, merasa tenteram. Karena apa, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku? Karena kuasa dan kasih Kristus ada menguasai dan membaharui hidupnya. Bapak, Ibu, Paulus membimbing Onesimus dan menunjukkan jalan yang benar, bahwa di dalam dan oleh kuasa Tuhan Yesus ada pengampunan, ada pemulihan. Hubungan Tuhan dan hamba dipulihkan menjadi lebih manusiawi. Sebagai saudara yang kekasih, hubungan hamba dengan Tuhan dipulihkan, tidak lagi dibatasi atau dibentengi perbedaan status yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, melainkan hubungan sebagai saudara yang intim dan familiar. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hidup orang percaya karena iman, karena kasih dan pengharapan. Tidak ada pembeda-bedaan, tidak ada tembok pemisah karena status sosial yang berbeda, karena suku dan marga yang berbeda, karena etnis atau kebangsaan yang berbeda, warna kulit, bahasa, maupun kultur budaya. Semua sama di hadapan Allah sebagai saudara. Dos dohita dia dupani debata molope maribbar parhudulta, maribbar tongani bagasta, maribbar parngoluota. Secara duniawi itu bisa terjadi, tetapi di dalam Tuhan, oleh iman yang mempersatukan kita, semua keperbedaan itu menjadi satu, menyatukan kita sebagai apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Sebagai saudara yang terkasih. Semua dengan ragam keperbedaan yang kita miliki adalah setara, satu sebagai saudara. Saya ulangi, kita semua orang percaya
telah dipersatukan menjadi saudara namar haha anggi hita b dang mardiaibar manang ICP sadado amatta ita ingot b Allah Bapa yang menyatakan diri di dalam dan oleh karya penebusan Yesus Kristus. Kita boleh berbeda status, berbeda pekerjaan, berbeda pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi di dalam Kristus, di dalam persekutuan umat Allah karena iman, kita semua sesungguhnya adalah saudara. Satu Bapa, yakni Allah Bapa di sorga. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, hubungan persaudaraan inilah yang sesungguhnya mendapat perhatian Paulus dalam surat pastoral yang dikirimkannya dan dibawa langsung oleh Onesimus untuk disampaikan kepada tuannya yang dia tinggalkan, yakni Filemon yang berada di jemaat Kolose. Tentu sebagai saudara, dan norma-norma atau rambu-rambu aturan harus diperhatikan. Ada rambu-rambu yang harus diperhatikan dan ditaati satu saudara dengan yang lain. Bukanlah karena kita semua satu sebagai saudara lalu kita bersewenang-wenang, sesuka hati berlaku terhadap orang lain ala soise. Bukan, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita memang satu, kita memang sama sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus dari perbudakan perhambaan dosa. Kita sama di dalam kerajaan Allah. Kita adalah saudara yang diikat oleh ikatan iman kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kesamaan kesetaraan kita bukan berarti menjadi semau gua antara satu dengan yang lain. Di dalam falsafah hidup budaya leluhur kita, suku Batak, ada dalihan natolu, ya, tungku nan tiga, sangat indah digariskan para leluhur kita. Bagaimana hubungan persaudaraan kita yang satu itu dimaknai sebagai saudara yang saling menghormati, saling mengasihi, saling menolong, baik dalam suka maupun dalam duka. Bisa saja di tengah-tengah kemajuan yang semakin majemuk ini, nilai-nilai itu mungkin seperti terabaikan. Tapi mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, melalui terang firman Tuhan di dalam kedudukan kita sebagai saudara yang satu dan sama di hadapan Tuhan Allah, ada nilai-nilai luhur yang diwariskan juga oleh para orang tua kita atau Puttanajolo. Bagaimana sebagai saudara itu untuk merajuk kebahagiaan, untuk menyikapi segala kesulitan, baik dalam duka ataupun untuk menyikapi segala sukacita pengharapan. Sisada anak, sisada boru, sisada lulu, dan merdaibar, manang nama rahamarang yang bersaudara sepupu, tetap saling menghormat satu yang lain. Bagaimana hubungan saudara satu marga kepada hula-hulanya di dalihan natolu yang tetap hormat, dan bagaimana kita sebagai laki-laki sebagai saudara kepada saudari perempuan kita, iboto kita, nemboru kita sebagai status boru yang senantiasa penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan bujukan. Maka ada keramah tamahan, kelemah lembutan. Di sana solidaritas kita sebagai saudara. Di dalam ayat yang 17, terimalah dia seperti aku sendiri.
bagaimana Rasul Paulus di dalam menyuruh Onesimus yang meninggalkan tuannya, dia berharap Onesimus boleh kembali ke rumah tuannya. Sebenarnya dikatakan dalam perikop ini, setelah Paulus melihat perilaku, karakter yang berubah total, hidup baru bagi Onesimus, Paulus mau Onesimus menjadi teman sekerjanya, menemani dia pada masa penghakiman hukuman penjara di Roma dengan teman-teman sekerja yang lain. Tetapi dia mengingat kasih yang sudah bertumbuh bagi Filemon. Dia meminta supaya Filemon mau dengan hati yang gembira, dengan sukacita karena kasih Kristus yang bertumbuh, menerima kembali Onesimus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Onesimus disuruh pulang kepada tuannya, dan Paulus meminta juga kepada Filemon sebagai kekasih yang satu iman, yang diselamatkan oleh Kristus di tengah-tengah persekutuan jemaat mula-mula, jemaat Kolose, supaya menerima kembali. Ada pemulihan hubungan yang terputus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimanakah mungkin Onesimus mau kembali tanpa dia dibayangi rasa bersalah? Atau bagaimana mungkin Filemon bisa menerima kembali orang yang sudah melukai hatinya? Saya pikir wajar. Bagi kehidupan kita sehari-hari adalah hal yang sangat sulit untuk memberikan pengampunan, bahkan untuk menerima kembali dan hidup satu rumah sebagai saudara bagi orang-orang yang menyakiti, yang melakukan kesalahan, orang yang melukai hati kita. Jangankan untuk mengampuni, mungkin hanya melihat atau mendengar nama orang tersebut, hati kita akan terasa panas, atau mungkin kita akan menggerutu. Dan itu tidak mungkin. Kata hati ini, untuk menerima, memaafkan mungkin bisa mudah. Ya, saya sudah memaafkan Anda, tetapi kamu harus begini, tapi kami harus begitu. Kata maaf begitu gampang kita ucapkan dalam hidup ini sebagai tegur sapa. Dan cenderung kata maaf di dalam komunikasi kita tanpa kita sadari hanya sebagai keramah tamahan. Maaf ya. Namun ketika kita berjumpa dan dikatakan untuk hidup kembali bersama-sama adalah hal yang sangat sulit, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena harga diri kita begitu tinggi. Atau mungkin orang juga sungkan untuk minta maaf karena dia merasa malu. Rasa malu lebih dominan memenuhi hatinya. Masa saya harus minta maaf? Bahkan cenderung akan berkata, saya tidak salah, salah saya apa? Suka membenar-benarkan diri hanya untuk menutupi kekurangan atau kesalahan, sehingga pemulihan tidak pernah tercapai. Nah, disinilah kita lihat dalam ayat 16 dikatakan bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Onesimus diterima kembali di rumah Tuhan yang sudah dia tinggalkan itu. Harus berjumpa dan hidup bersama satu rumah dengan tuannya yang sudah terluka karena sikap pelarian Onesimus. Tapi bukan lagi sebagai hamba, ya. Bukan lagi sebagai budak. Dia kembali dan supaya Filemon menerima dia dan mengembalikan dia menjadi miliknya. Tapi bukan sebagai hamba, melainkan sebagai saudara. Sebagai saudara yang berarti tinggal bersama-sama
di dalam rumah sebagai persekutuan, sebagai saudara seiman untuk ikut bersama-sama dengan jemaat yang beribadah pada waktunya di rumah Filemon. Saudaraku sekalian, tentu tidak mudah memberikan pengampunan. Dia sudah memfitnah seperti yang saya katakan tadi. Ada banyak alasan. Tetapi di dalam persekutuan karena kuasa dan kasih Kristus yang telah menyelamatkan, maka segala harga diri yang mungkin mengganjal, segala rasa malu yang menghalangi sikap rendah hati untuk mau mengaku kesalahan dan memohon pengampunan. Karena kuasa dan kasih Kristus menanggalkan dan memulihkan luka hati. Hati yang terluka, hati yang kesal, hati yang marah karena apa yang dilakukan oleh Onesimus, melarikan diri dari rumahnya. Mungkin sangat sulit, tetapi di dalam kuasa dan kasih Kristus semua itu ditanggalkan. Ini yang kita imani, bahwa darah Yesus yang tercurah tumpah di kayu salib Bukit Golgota memulihkan, membasuh luka-luka, bulir-bulir, dan membasuh dosa-dosa yang melekat di dalam diri manusia itu sendiri. Disinilah sebenarnya salah satu penampakan iman yang bertumbuh. Bagi kita itu mungkin sulit secara manusiawi. Bagi Onesimus mungkin itu juga sulit karena harga diri merasa malu. Atau bagi Filemon juga sangat sulit menerima tanpa syarat. Tetapi oleh iman, oleh kasih Kristus, oleh pemulihan Yesus, hal yang sangat sulit bukan tidak mungkin bisa dilakukan. Hal yang tidak mungkin adalah mungkin dilakukan, walaupun sangat sulit. Hanya tentu memerlukan proses, memerlukan pergumulan, memerlukan waktu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses, Bapak Ibu saudara-saudaraku, menunggu waktu sesaat. Dan di dalam proses itulah kuasa dan kasih Kristus itu bekerja, supaya di dalam proses pergumulan itu kita dimenangkan, bahwa kita harus menjadi sumber pengampunan, bukan karena diri kita, tetapi karena Kristus sudah terlebih dahulu menebus dan mengampuni kita. Maka penampakan pengakuan kita sebagai orang-orang, sebagai Filemon yang sudah diampuni Tuhan Yesus, penampakannya, buah penampakan itu, maka kita terpanggil mutlak. Tidak ada kata lain, harus siap mengampuni. Di dalam kesaksian Injil Yohanes pasal 15 ayat 15, Tuhan Yesus menasihati para murid-muridnya untuk saling mengasihi. Dia berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dia perbuat oleh tuannya, yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat." Bisa kita bandingkan, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana perbedaan antara teman dengan sahabat. Kepada siapakah kita lebih terbuka untuk curhat, mengutarakan keluh kesah kita? Kepada temankah atau kepada sahabat? Dalam bahasa Batak ale-ale, teman boleh banyak dalam hidup ini. Teman searisan misalnya, teman semarga, teman sekampung, dan lain sebagainya. Tetapi siapakah di antara teman-temanmu yang telah menjadi sahabat bagimu? Sahabat yang tidak pernah mengkhianat, sahabat yang tidak pernah berbohong, sahabat yang tidak pernah menghindarkan diri dari pergumulan sahabatnya.
Kata hamba status yang rendah, tapi kata sahabat menunjukkan kesetaraan di mana terdapat keterbukaan, di mana ada sikap empati, sikap solider, toleransi, dan sepenanggungan, baik dalam kata maupun dalam perbuatan. Tidak ada diskriminasi, pilih-pilih, suka atau tidak suka. Di dalam peri kehidupan seperti itulah Yesus menetapkan muridnya, menetapkan orang percaya, saudara dan saya, bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba dunia ini, bukan lagi ketergantungan kepada kuasa-kuasa dunia, tapi kita, saya dan saudara, telah ditetapkan menjadi sahabat yang hidup setara dengan sesama kita. Menjadi sahabat itu juga berarti kita telah menjadi saudara satu yang lain. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Onesimus telah dia angkat menjadi anak rohaninya, buah hatinya. Dan dia berkata kepada Filemon, terimalah dia bukan lagi sebagai hamba, tapi lebih sebagai hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Sebagai sahabat di mana terdapat hubungan yang akrab, familiar, ramah, jujur, dan setia. Nilai-nilai inilah buah daripada kasih yang bertumbuh dan berakar pada firman Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dalam surat pastoralnya juga kepada jemaat Kolose, dia tekankan, di mana Filemon juga menjadi bagian daripada jemaat itu. Pada pasal 2 ayat 6 dan 7 dia katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar dan di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana kita dimampukan untuk mengalahkan, menanggalkan harga diri yang mungkin menghalangi kita untuk memulihkan hubungan yang putus, seperti kisah Onesimus dan Filipus dan Filemon, bertumbuh, berakar, dan dibangun di dalam firman Tuhan, memulihkan hubungan yang terputus dengan ikatan tali kasih Kristus, bukan dengan tali ikatan kasih-kasih dunia yang beragam, yang diletakkan kepada standar penilaian kepemilikan materi dan kuasa dunia ini. Bukan karena melihat wajah atau rupa seseorang, tetapi karena kasih Kristus yang menjadi tali pengikat dan iman yang mempersatukan kita, mau diperdamaikan dan hidup bersama sebagai saudara yang kekasih, menjadi sahabat yang sejati, sahabat yang inspiratif, membangun kerajaan Allah, membangun persekutuan dan pergaulan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat gereja sebagai persekutuan, di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menetapkan waktu bagi kita untuk tinggal diam sementara pada masa-masa hidup ini. Hal ini bisa kita sikapi apabila kuasa dan kasih Kristus sungguh-sungguh berdiam dan tinggal diam dalam diri kita. Oleh karena itu, firman Tuhan pada minggu ini menyapa kita. Jadikanlah kasih Kristus di dalam sinar terang firman-Nya menjadi orientasi pergaulanmu sebagai saudara dan sahabat yang setia, menjadi pendamai di dalam pemulihan hubungan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus, yang telah menyatakan kasih setiamu, menebus
dan memulihkan status hidup kami, ya Allah, sebagai anak-anak kerajaan-Mu. Menebus kami dan memulihkan status kami sebagai hamba dosa, hamba dunia ini, menjadi sahabat Yesus, teman sekerja para hamba-hamba Tuhan, untuk turut ambil bagian di dalam pewartaan, di dalam pemberitaan, di dalam pemulihan kehidupan yang rukun dan damai. Firman Tuhan diperdengarkan melalui persekutuan kami, melalui hubungan yang akrab di antara kami sebagai saudara di tengah-tengah jemaat-Mu, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara di tengah-tengah keluarga, sebagai sahabat di tengah-tengah pekerjaan dan masyarakat sekitar kami. Kuatkan kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu senantiasa tinggal diam dan kuasa kasih setia-Mu, ya Allah, menyinari hati dan pikiran kami, membangunkan jiwa kami masing-masing untuk tetap rindu dan rasa haus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai penampakan daripada kepemilikan pengakuan iman percaya kami bahwa sungguh-sungguh Engkau, Tuhan Yesus Kristus, adalah sahabat ale-ale nasumurung yang tidak ada tara dengan teman-teman, dengan orang banyak di sekitar kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Biarlah segala doa dan ratapan umat-Mu ini senantiasa Roh Kudus pulihkan, benarkan, sehingga menjadi hal yang benar dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga yang beribadah, mari kita angkat pujian dari Bukuende nomor 656 sambil kita persiapkan dan pengumpulan persembahan syukur kita untuk kerajaan Allah melalui gerejanya. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda nyawaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan Allah kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mau lihat tema di Tuhata, dia mau nama-nami nang radwa kaya nakon, natongon sedang mengikuti ibadah keluarga di rumah masing-masing. Marilah kita senantiasa bersuka cita bersama-sama untuk saling membangun hubungan persaudaraan kita satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih, yang ditetapkan menjadi saudara di dalam persekutuan jemaat kita. Pada masa COVID, pada endemik COVID-19 sekarang masih berlangsung protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu, kita saling menjaga, saling memelihara tertib di dalam mengikuti protokol kesehatan demi untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama. Kami menghimbau kalau masih ada dari antara kita, dari antara keluarga, amang, inang, atau naposo, atau remaja yang belum mendapatkan vaksin atau vaksinasi pada masa COVID ini, menghimbau supaya kita mendatangi tempat puskesmas atau datang di gereja mendaftarkan diri seperti yang sudah dihimbau pada hari-hari yang akan datang. Kita akan dilayani bersama di sana. Demikian himbauan kami, Amang Inang. Kebaktian kita masih tetap di dalam protokol terbatas untuk minggu pagi jam 6, jam 9.30, dan juga jam 2 siang atau jam 14, dan juga jam 4 sore 16. Kita lebih cepat datang, bisa dapat tempat, sehingga kita tidak kembali karena kursi atau tempat duduk yang sudah disiapkan terbatas. Mohon kita saling mengerti. Untuk orang tua kami Amang Inang
usia lanjut 60 ke atas belum ikut bersama kita pada kebaktian biasa, tapi untuk menggantikan kebaktian minggu kita sama seperti pelayanan minggu biasa, kita masih layankan. Ada persekutuan khusus ya, hari Rabu pukul 9 pagi, khusus untuk umur lanjut usia 60 ke atas. Jadi sebenarnya perlu kami sampaikan, majelis dalam sermon memperbincangkan supaya volume waktu kebaktian minggu itu untuk lansia kita adakan pada minggu siang. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, karena setiap ibadah selesai kita masih semprot disinfektan. Nah, waktu dari antara jamnya nggak ada lagi waktu. Kalau kita buat masuk jam 9.30, jam 2 sudah harus masuk ya. Jadi sebagai menggantikan hari itu tanpa mengurangi makna ibadah minggu, seperti yang sudah berlangsung 2 kali, akan kita layankan sampai bulan Oktober. Dan secara khusus pelayanan permingguan yang digantikan pada hari Rabu untuk lansia akan kita akhiri nanti dengan perjamuan kudus khusus buat anggota jemaat lansia. Karena itu Amanginang, jangan ragu, kami himbau kepada orang tua kami di rumah yang sudah lanjut usia, datanglah beribadah pada hari Rabu jam 9 pagi. Kehadiran kita sama seperti biasa mengikuti kebaktian minggu. Tetap protokol kesehatan tidak dilupakan. Kemudian adalah himbauan kami melalui ini untuk adik-adik kami yang di rumah, untuk orang tua, bahwa lepas CD direncanakan pada tanggal 19 Desember untuk angkatan baru, angkatan yang terakhir ini. Dan mulai hari Minggu besok, mulai hari Minggu yang lalu, kita sudah membuka pendaftaran baru untuk anak-anak CD yang baru. Melalui situa wilayah, boleh kita perjelas dan minta formulir pendaftaran. Masih terbuka sampai tanggal 3 Oktober, tanggal 3 Oktober minggu depan. Itu himbauan dari kami Amanginang. Masih tanyangan kita bergandengan tangan memulihkan hubungan sehingga tetap hubungan kita senantiasa hidup di dalam hidup baru. Horas mari kita. Shalom, selamat hari Minggu.